Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kembali lagi kita akan belajar untuk tematik. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4, oke? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh bangun dan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini dengan riang dan gembira. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar, kiranya Engkau berkati pembelajaran kami, agar kami mudah menghafal, mudah mempelajari, memahami apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, adapun KD yang akan kita pelajari, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan, lalu 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Lalu 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, ya kan? Anak-anak, silakan anak-anak ikuti dengan baik. Nah, kemarin kita sudah belajar ya kan sekilas mengenai wawancara. Nah, di sini di pertemuan kali ini aku akan menyampaikan yaitu tata caranya bagaimana wawancara. Yang pertama yaitu tata cara sebelum melakukan wawancara anak-anak. Nah, 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Nah, yang nomor 1 ini, anak-anak, sebelum kalian ingin melaksanakan wawancara, anak-anak itu harus membuat janji dengan narasumber. Nah, lalu yang kedua, anak-anak itu harus menunjukkan kesan baik, sopan ya, dengan datang tepat waktu atau sebelum waktu janjian tersebut. Misal janjiannya jam 10 pagi, anak-anak datang jam 9.50. Nah, itu lebih bagus. Nah, karena itu merupakan kesan yang baik. Oh, berarti bersungguh-sungguh ini pewawancaranya. Lalu 3, berpakaian dengan sopan. Biasanya anak-anak berpakaian dengan sopan itu ada kerahnya, pakai baju ya kan. Kalau kerah pakai kaos kerah bagaimana? Nah, itu anak-anak juga boleh ya kan. Tinggal bawahannya sekarang. Bawahannya itu apakah bawahannya celana pendek, ya kan? Apa celana panjang? Coba anak-anak kira-kira sopan mana? Tentu saja sopan yang celana panjang. Lalu bersepatu atau memakai sandal jepit. Nah, saja bersepatu. Tuh, lalu nomor 4, berbicara dan bersikap santun. Berbicaranya itu anak-anak tidak menggunakan nada tinggi. Nah, lalu menggunakan nada yang biasa saja. Lalu sikap santunnya, misal kalau belum diperbolehkan duduk oleh narasumber di rumahnya, janjian di rumahnya, ya jangan duduk, ya kan. Nah, kalau anak-anak bersikap santun pasti yang diwawancarai senang. Lalu nomor 5, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Misal anak-anak mewawancarai ini
korban banjir seperti kemarin, tapi daftar pertanyaannya itu tuh mengenai lomba kejuaraan tingkat RT, kan tidak nyambung seperti itu. Lalu nomor 6, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa itu adik simba? Adik simba ialah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Paham ya? Konsep adik simba ini biasa kita sering kenal dengan 5W plus 1H. Sebenarnya sama. Lalu nomor 7, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi anak-anak berlatih sebelum melakukan wawancara, yaitu menghafal atau memahami daftar pertanyaannya agar terlihat profesional. Paham ya? Lalu wawancara, tata cara ketika sedang melakukan wawancara. Oke ya. Yang tadi itu sebelum melakukan wawancara, yang selanjutnya yaitu ketika sedang melakukan wawancara. Nah, yang pertama tentu saja perkenalkan diri sebelum wawancara. Misalkan, perkenalkan Pak Agung, nama saya Anton. Nah, seperti itu. Saya beralamat, di sini, dan seterusnya. Lalu sampaikan tujuan wawancaranya. Misalnya, tujuan saya, Pak Agung datang ke sini ingin mewawancarai Pak Agung tentang kegiatan ekstrakurikuler karate atau ekstrakurikuler band. Yang selanjutnya begitu. Lalu nomor 3, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Pertanyaan yang ringan ini yang mudah-mudah dijawab ya. Tidak langsung ke pertanyaan yang susah anak-anak. Lalu 4, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Misalnya, tanya, Pak Agung itu kegemarannya apa sih? Terus pasti orang jika ditanya tentang dirinya pasti itu suka. Lalu suasana itu biasanya itu akan mencair. Lalu barulah dihubungkan ke persoalan yang menjadi topik wawancara. Misal, mengapa sih karate ini kita itu selalu menjadi lawan tanding yang ditakuti, seperti itu. Lalu nomor 5, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Misal Bapak Agung Permadi, silakan. Misal kalau Ibu Margarita Nubia, silakan. Itu sering sebutkan nama lengkapnya supaya baku. Lalu nomor 6, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Ini ditujukan agar anak-anak itu dapat mendapatkan inti dari wawancara yang anak-anak lakukan. Lalu nomor 7, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Udah ya, yang penting yaitu anak-anak melatih pendengaran anak-anak itu. Lalu nomor 8, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Pokoknya ketika ditanya, anak-anak itu tidak boleh menyela, harus sampai benar-benar selesai narasumber menyampaikan jawabannya. Lalu nomor 9, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Ini
Pokoknya hindari ya. Pokoknya benar-benar mendengarkan. Lalu nomor 10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit atau putar-putar. Lalu hormati petunjuk narasumber. Lalu nomor 12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Nah, jika anak-anak sering memberi pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan, nanti narasumbernya tidak suka dengan wawancara, nanti bisa ditinggal dan melakukan wawancara gagal. Lalu nomor 13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat ya. Yang penting anak-anak itu mendapatkan kesimpulan. Lalu selanjutnya tata cara setelah melakukan wawancara, yaitu mohon diri ya. Misal jika selesai, saya mohon diri Pak Permadi. Nah, lalu nomor 2, ucapkan terima kasih. Lalu saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau saya wawancarai. Lalu nomor 3, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Contohnya, nah, tadi saya ucapkan terima kasih sudah mau saya wawancari Bapak. Saya juga mohon maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, selamat siang, Bapak Agung. Sampai jumpa. Seperti itu anak-anak yang membuat wawancara. Tata caranya. Lalu kita berlanjut ke Sandy, Jojo, dan Franz. Oke. Santi, Jojo, Franz, dan Ica berpamitan pada Dito dan keluarganya. Mereka mengucapkan terima kasih karena keluarga Dito telah menyambut kedatangan Santi dan teman-temannya dengan baik. Jarak antara rumah Santi, Jojo, Franz, dan Ica berdekatan. Mereka tinggal dalam satu komplek perumahan yang sama. Sepanjang perjalanan dari rumah Dito, mereka melihat ada pohon kelapa yang tinggi menjulang. Ini dia. Lalu, apakah kalian tahu bahwa pohon kelapa adalah pohon serbaguna? Kata Santi. Mengapa, Santi? Tanya Ica. Karena seluruh bagiannya memiliki nilai guna. Jawab Santi. Memangnya bagian-bagian apa saja, Santi? Tanya Ica penasaran. Ada akar, batang, dan daun. Jawab Santi sambil memperhatikan pohon kelapa yang dimaksud. Lalu, apa saja fungsi dari bagian-bagian yang baru saja kamu sebutkan itu, Santi? Tanya Franz. Santi pun menjelaskan fungsi dari akar, batang, dan daun seperti yang telah dipelajari di sekolah. Sesekali Jojo menambahkan beberapa hal pada penjelasan Santi. Nah, jadi ini dia anak-anak. Setiap bagian tumbuhan memiliki tugas yang berbeda. Tumbuhan di sekitar kita dapat hidup karena setiap bagian di tumbuhan tersebut melaksanakan tugas baik ya. Seperti halnya kita dapat hidup karena jantung, otak, paru, dan bagian lainnya dari tubuh kita berfungsi dengan baik. Nah, anak-anak, yang pertama nih, mari kita dengarkan penjelasan dari Santi tadi. Apa fungsi akar bagi tumbuhan? Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Walaupun pada beberapa tumbuhan tertentu ada akar yang menjulang di atas tanah. Misalnya pada tanaman anggrek. Akar berfungsi untuk yang pertama, memperkuat berdirinya batang tumbuhan, lalu menyerap air dan mineral dari dalam tanah, lalu untuk menyiapkan cadangan makanan pada tumbuhan ubi-ubian, misalnya singkong, ubi, talas, kentang, wortel, dan sejenisnya. Akar seperti ini akan menjadi besar dan menggelembung sebagai tempat menyimpan makanan. Pada akarnya tersimpan makanan yang biasa kita konsumsi. Berdasarkan bentuknya,
Akar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ini dia anak-anak, ini adalah akar tunggang. Lalu yang ini disebut dengan akar serabut. Pahami dan amati ya. Lalu, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil. Biji berkeping dua. Pada tumbuhan berakar tunggang memiliki akar pokok, yaitu satu akar yang tumbuh dari batang. Nah, sehingga kuat dan tidak mudah roboh, akar pokok akan bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil. Misalnya pada pohon mangga, jambu, jeruk, rambutan, mahoni, dan kacang-kacangan, wortel, kentang, dan umbi-umbian, melinjo, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu, akar serabut ini ya, akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil, biji berkeping tunggal. Nah, dalam satu pohon, akar serabut jumlahnya banyak dan masing-masing akar biasanya hampir sama, misalnya padi, jagung, pisang, kunyit, jahe, dan kelapa. Jadi, anak-anak, ini akar tunggang ini disebut dengan tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua. Lalu, akar serabut ini jenis tumbuhan monokotil atau biji berkeping tunggal. Lalu, apa fungsi batang bagi tumbuhan? Berdasarkan struktur batangnya. Tumbuhan ada yang memiliki batang yang lunak seperti pohon, kacang, jagung, bayam. Ada juga tumbuhan yang berkayu. Ya, misalnya pohon jambu, lalu pinus, dan lain-lain. Batang memiliki fungsi yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Sebab batang merupakan tempat tumpuan bagi bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, batang merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk satu, bagian batang sebagai penopang tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak. Batang juga tempat untuk bersandarnya daun, bunga, dan biji tumbuhan. Lalu yang kedua, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Selain itu, batang berperan penting dalam proses mengangkut zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Perhatikan gambar pohon di atas itu. Bagaimana daun melekat pada batang. Ketika kita memetik daun dari batang, apa yang terjadi dengan daun tersebut? Kita akan melihat setelah beberapa saat daun akan kering dan berubah kuning. Mengapa? Hal ini karena daun tersebut tidak lagi menerima air dan menerima mineral melalui batang. Dan yang C atau yang tiga, sebagai tempat menyimpan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu. Misalnya batang pada tumbuhan tebu dan sagu. Anak-anak, lalu apa fungsi daun bagi tumbuhan? Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan tumbuhan. Daun biasanya berwarna hijau. Warna hijau ya kan tersebut ya kan biasanya itu ada zat klorofilnya, yaitu zat hijau daun yang ada pada daun. Namun daun ada juga yang berwarna kuning, merah, atau ungu. Bagi tumbuhan, daun memiliki beberapa fungsi. Tempat pembuatan makanan. Daun berguna sebagai dapur tumbuhan. Tahukah kamu fungsi dapur? Di dalam daun terjadi proses pemasakan makanan. Makanan ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya dan jika lebih disimpan. Jika dalam daun terdapat zat warna yang disebut klorofil,
atau zat hijau daun dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari guna membuat makanan untuk proses pertumbuhan. Lalu yang B sebagai alat pernafasan. Di permukaan daun terdapat alatnya membantu pernafasan tumbuhan, yaitu bagian daun yang disebut mulut daun atau stomata. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Proses ini yang menyebabkan Anda merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari. Oke, paham ya? Lalu, pernahkah mau mengamati helai daun di lingkungan sekitar kita? Ternyata bentuknya beraneka ragam. Bagian-bagian daun lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun, dan banyak lainnya. Contoh daun yang dimiliki bagian lengkap antara lain daun pisang dan daun bambu. Ini dia. Ini adalah pelepah pisang. Ini di sini pelepah daunnya. Ini ada tulang daunnya, ada tangkai daunnya, ada helai daun, ya kan? Ini adalah apa, anak? Pisang, ya, daun pisang, paham ya? Nah, lalu sebagian besar tumbuhan di alam ini memiliki daun yang tidak lengkap. Bentuk tulang daun di alam sekitar ini juga beragam, namun biasanya berupa helai yang bisa tipis, tebal, besar, kecil, bulat, panjang. Bentuk daun apakah yang Anda kenal? Mari kita pelajari bentuk-bentuk daun berikut ini. Oke, yang pertama, menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini adalah tulang daun jambu, mangga, dan rambutan. Ini dia. Ya, ini daun mangga, ya kan? Lanjut. Lalu bentuk yang menjari. Tulang daun menjari bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Biasanya tulang daun pepaya, ya kan, jarak, telepon, dan kapas. Ini dia, kepila, ya kan, tahu kan? Lalu ini pepaya, oke? Lalu ada yang melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Ujungnya terlihat menyatu, misalnya daun sirih, eceng gondok, dan gadung. Tulang daun melengkung ya berbentuk garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini dapat kita temukan pada bagian tumbuhan di sekitar kita. Nah, misalnya tulang daun sirih, lalu ada kuping gajah, gadung, dan genjer. Lalu selanjutnya sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu, misalnya tulang daun tebu, padi, dan semua jenis rumput. Ini dia. Sejajar ya, jadi seperti ini sejajar. Nah, lurus-lurus gitu, oke. Ini padi, ini rumput. Lalu, ini yang tidak kalah pentingnya. Apa fungsi bunga bagi tumbuhan? Bunga merupakan bagian penting dari tumbuhan selain akar, batang, dan daun. Selain memperindah lingkungan, bunga memiliki peranan sangat penting dari tumbuhan sendiri. Lalu apa sebenarnya fungsi bunga itu sendiri bagi tumbuhan? Bagian-bagian bunga tersebut yaitu ada putik, mahkota, benang sari, kelopak, tangkai bunga. Di sini adalah putiknya, mahkotanya ini ya. Lalu ini adalah benang sarinya, ini kelopak, lalu yang ini tangkai bunganya. Nah, tangkai bunga merupakan bagian bunga yang menghubungkan bunga dan batangnya. Kelopak bunga merupakan dasar bunga yang melindungi bunga waktu masih unjuk, ya kan? Mahkota bunga biasanya berwarna menarik, berbau harum, ya kan? Bentuk unik ya, dan biasanya mengandung sari bunga atau madu. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga atau serangga agar mau hinggap di bunga. Serangga biasanya
hinggap di bunga antara lain kupu-kupu dan lebah. Mereka hinggap di bunga untuk menghisap sari bunga dan membantu terjadinya penyerbukan. Benang sari dan putik merupakan alat perkembangbiakan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, merupakan bagian bunga di ujung-ujungnya ada serbuk sari. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Jadi fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, lalu anak-anak, ini adalah jadi kita ketahui bahwa serangga kalau hinggap di bunga itu membantu penyerbukan ya. Sangat membantu sekali untuk proses perkembangbiakan. Lalu nomor 5, apa fungsi buah dan biji bagi tumbuhan? Coba tebak bagian mana dari tumbuhan yang paling penting menurut banyak orang? Buah bukan? Buah sangat beraneka ragam dalam hal ukuran, bentuk, warna, dan rasa. Beberapa buah sangat enak dan banyak isinya. Buah merupakan bagian tumbuhan yang eh, berbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Daging buah merupakan bagian buah yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Di dalam buah biasanya terdapat biji. Biji ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru bila kita tanam. Nah, paham ya Nana untuk fungsi-fungsi bagian-bagian tumbuhan. Lalu kita beralih ke hak warga, masyarakat, hak dan kewajiban. Anak-anak, hak warga masyarakat berarti suatu contoh yang diterima oleh seorang harus warga masyarakat jalani. Lalu contoh hak sebagai warga masyarakat antara lain 1. Hak menyampaikan pendapat dalam kegiatan pertemuan warga. 2. Hak mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungannya. Nomor 3. Hak hidup berdampingan dengan warga sekitar. Nomor 4. Hak berserikat dan berkumpul. Ini hakmu sebagai warga masyarakat ya, biar kamu tahu kalau di masyarakat kamu harus mendapatkan ini. Lalu kewajibanmu sebagai warga masyarakat berarti suatu yang harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat setelah mendapatkan hak-haknya. Contohnya kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain. 1. Kewajiban mematuhi norma atau aturan yang ada dalam masyarakat. 2. Kewajiban menjaga keamanan lingkungan sekitar. 3. Kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kewajiban bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain. Ini harus kamu laksanakan. Kewajiban, oke? Kewajibanmu, ini adalah hakmu di masyarakat. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!